Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang apresiasi perkembangan alat hitung di daerah masing-masing atau di daerah saya yaitu daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem komputer dengan dosen Bapak Ali Tarmuji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Abdillah Wicaksana dengan NIM 20000181004 dari kelas B. Oke, sebelum masuk ke perkembangan alat hitung di daerah saya akan di sini sedikit membahas tentang alat komputasi. Apa sih alat komputasi? Alat komputasi atau alat hitung merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh manusia apalagi di zaman modern seperti saat ini yang serba canggih dan instan. Alat hitung mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari mulai alat hitung tradisional sampai alat hitung yang modern seperti yang kita gunakan saat ini. Walaupun nenek moyang kita belum mengenal lambang bilangan, mereka sudah dapat menghitung binatang ternak yang mereka miliki, yaitu dengan cara membuat coretan di pohon. Satu coretan berarti satu hewan ternak. Mereka juga menggunakan jari dan alat lainnya seperti batu dan kerikil, juga simpul tali. Namun, kelemahannya sulit untuk digunakan menghitung yang jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu terciptalah alat hitung. Oke. Lanjut ke alat yang pertama ada Swipowa. Swipowa atau sempoa atau abakus dalam bahasa internasional adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Swipowa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Untuk penemunya sendiri, Swipowa ini sulit ditemukan siapa penemunya karena Swipowa banyak dikenal di berbagai kebudayaan di dunia. Namun, konon katanya Swipowa sudah ada di Babilonia dan di Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Spesifikasinya, Swipowa berbentuk persegi panjang. Umumnya rangka Swipowa terbuat dari kayu dan terdapat manik-manik yang digunakan untuk menghitung. Untuk cara mengoperasikannya, kita harus menggeser manik-manik yang ada. Di Wonosobo sendiri, alat ini masih ada dan masih digunakan oleh beberapa tempat khusus matematika. Namun, untuk pemakaian harian alat ini sudah sangat jarang ditemukan. Ini untuk sumbernya adalah Wikipedia. Nah, ini adalah contoh gambar dari abakus. Dan abakus soroban adalah yang sering kita jumpai. Oke, lanjut ke alat yang kedua ada kalkulator. Oke, kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Untuk penemunya adalah Wilhelm Sicard. Ini ada terungkap setelah Dr. Franz Semmer, penulis biografi Johannes Kepler, menemukan surat yang ditulis Wilhelm Sicard tentang alat penghitungnya tahun 1623 dan 1624. Jadi awal terbuatnya mesin penambah pertama ada pada tahun 1623. Untuk sekarang ini spesifikasi yang dimiliki kalkulator biasanya adalah memiliki tombol fungsi dan layarnya sudah menggunakan layar LED. Nah, ini adalah Bapak Wilhelm Sicard. Oke, lanjut. Cara kerja kalkulator adalah menekan tombol yang ada pada kalkulator, lalu kalkulator akan menghitung dengan cepat, lalu memunculkan hasilnya pada layar LED. Keberadaan alat kalkulator di Wonosobo sendiri mulai masuk pada tahun 1980-an, yaitu kalkulator buatan Italia bermerek Olivetti. Namun kalkulator ini sangat jarang dimiliki oleh orang. Nah, karena pada tahun 1980-an juga, kalkulator elektronik juga mulai ada, sehingga orang-orang lebih memilih kalkulator elektronik yang bentuknya lebih efisien. Dan sekarang alat ini masih sering digunakan oleh semua orang untuk perhitungan rumit. Sumbernya adalah Wikipedia dan Kompasiana.
Ini adalah kalkulator yang pertama yang dibuat oleh Wilhelm Sickert. Lalu ini ada kalkulator Olivetti yang pada tahun 1980-an masuk ke Wonosobo, dan kalkulator sekarang bentuknya mungkin sudah seperti ini. Oke. Lanjut ke alat yang selanjutnya, alat ketiga, yaitu ada komputer. Komputer secara umum dibagi menjadi 4 generasi. Yang adalah generasi pertama, dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Oke, lalu yang generasi kedua dimulai ketika transitor menggunakan tabung vakum. Lalu yang generasi ketiga dimulai ketika teknologi transitor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Pada generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET, dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Untuk penemu komputer sendiri adalah diawali oleh ide Carlos Babbage, namun mesinnya tidak selesai dibuat dan mesinnya dimuseumkan di London Museum of Science. Lalu dilanjut oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry membuat komputer digital elektronik pertama. Waktu terjadinya pada tahun 1791 sampai 1871. Untuk spesifikasinya sendiri, berbentuk besar dan untaian elektroniknya menggunakan tabung hampa. Namun seiring perkembangan zaman, komputer zaman sekarang berbentuk lebih kecil, bahkan sampai ada yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Cara kerja komputer sendiri menggunakan bilangan biner atau binary, yaitu hanya 0 dan 1. Oke. Untuk selanjutnya, keberadaan alat. Di Wonosobo, komputer baru ada pada tahun 1990-an. Komputer itu hanya digunakan di area perkantoran dan instansi-instansi pemerintah. Sangat jarang masyarakat yang memilikinya saat itu. Komputer IBM saat itu banyak digunakan untuk perhitungan di bank, menggunakan komputer dengan software Lotus 123. Di Wonosobo, sekarang ini penggunaan komputer sangatlah banyak, terutama di perkantoran dan perusahaan-perusahaan. Komputer terus berkembang dari komputer generasi keempat hingga saat ini. Sumber Wikipedia dan penelitian Bapak saya sendiri. Oke, dan ini adalah komputer pertama yang dibuat oleh Carlos Babbage, bapak komputer. Lalu ini adalah komputer IBM, dan ini adalah tampilan dari Lotus 123 seperti ini. Oke, setelah komputer lanjut ke mesin penghitung selanjutnya adalah ada mesin kasir. Mesin kasir atau yang sering disebut juga dengan cash register merupakan peralatan elektronik dan juga mekanik yang gunanya adalah untuk mencatat dan menghitung transaksi penjualan dari sebuah badan usaha. Penemunya adalah James Jacob Ritchie. James Jacob Ritchie adalah pemilik salon di Dayton, Ohio, Amerika. Dia membuat mesin kasir ini karena ingin menghentikan karyawannya dari pencurian keuntungannya. Gitu. Jadi penemuannya dimulai pada tahun 1879 pasca Perang Sipil Amerika dan mendapat hak paten dari penemuannya pada tahun 1883. Untuk spesifikasinya sendiri dilengkapi laci penyimpanan uang, tombol fungsi, dan layar yang berbentuk seperti jam. Perkembangan teknologi membuat mesin kasir ini didukung dengan menggunakan beberapa perangkat lainnya seperti timbangan digital, mesin edisi, atau electronic data capture, yang saat ini menjadi tren yang berbasiskan digital dan juga barcode scanner. Oke, ini adalah Bapak James Jacob Ritchie. Oke, untuk cara kerjanya adalah menekan tombol fungsi, lalu mesin kasir akan menghitung dan memberitahu kita uang kembalian, lalu mesin akan mencetak struk. Di Wonosobo sendiri alat ini masuk pada tahun 1990-an dan sampai sekarang masih digunakan oleh badan usaha seperti kafe, minimarket, swalayan, UMKM, dan lain-lain. Sudah menggunakan mesin kasir yang canggih yang dapat terhubung dengan barcode scan. Sumber blog Deprints, definisi secara perkembangan mesin kasir, cash register. Oke, ini adalah perkembangan mesin kasir pada tahun 1879 masih menggunakan mesin kasir manual. Lalu 1906
sudah berkembang menjadi elektronik, dan 1970-an sudah menggunakan PC atau desktop, lalu tahun 2000-an menggunakan tablet atau Android, lalu dan sekarang sudah menggunakan sistem POS. Oke. Untuk terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah seiring berjalannya waktu, alat hitung yang digunakan zaman dahulu terus mengalami perkembangan menjadi lebih canggih dengan berbagai fitur yang ditemukan oleh para ilmuwan. Alat komputasi modern menjadi lebih efisien dan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks, apalagi di era sekarang ini di mana teknologi akan terus berkembang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Apa jadinya jika ilmuwan zaman dahulu tidak menemukan alat komputasi? Mungkin kita tidak bisa menggunakan alat canggih seperti saat ini. Kita patut mengapresiasi para ilmuwan dan wajib bersyukur atas apa yang ada saat ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.